Ada Budian Novalita juga. Budian Novalita sudah bisa bersuara kah? Halo. Kalau kita sambil menunggu yang lain, saya izin tunggu 2 menit kali ya. Setelah 2 menit baru kita akan mulai. Sambil nunggu. Waduh, 5 menit ya. Lama juga Bu nih, Dian Novalita ya. Kayaknya kalau 5 menit kelamaan ya Bu ya. Kan ibu-ibu biasa kalau pagi-pagi tuh udah ada kegiatan ya, udah harus beres-beres, masak, terus kalau siang dikit biasanya jalan-jalan. Kalau Bu Miss Nafisa domisilinya di mana, Miss? Saya di Natuna, Kak. Wah, di Natuna. Wah. Wow. Saya dulunya Indonesia Mengajar, jadi punya teman juga tuh Bu di Natuna. Oh, iya. Pengen banget ke sana, indah kata tempatnya. Iya, betul. Cuman memang agak effort sih kalau mau ke sininya, tapi terbayar kok dengan pemandangannya, dengan lautnya. Saya Bu yang di pulau apa yang di Natuna pulau besarnya atau di mana tuh Bu? Saya di Ranai nyebrang dikit 40 menit di pulaunya. Tapi nggak yang jauh banget sih. Nyebrang dikitnya naik kapal Bu. Iya, betul, naik speedboat. Mantap. Ibu 40 asli menit. sana atau memang ditempatkan di sana? Saya kebetulan dapat penempatan kerja di sini. Kalau asli Oh, sebenarnya bukan asli Natuna juga, tapi masih di oke. Kepulauan Riau juga. Oke, oke, oke. Udah berapa lama Bu mengajar? Kalau mengajar saya dari 2021. Oke. Cuman Oke. kebetulan dapat penempatan di sini mulai tahun 2025 kemarin kan. Berarti jatuhnya PNS atau P3K Iya. atau gimana, Bu? Kalau sekarang statusnya masih CPNS, mudah-mudahan bulan depan 100% udah terima SK. Amin, Jadi amin. aman. Iya, oke. Bu Nafisa, alasan ingin ikut kegiatan ini apa, Bu? Apa yang pengen Ibu kurangi, beban bagian mana? Kalau saya sih, karena kan umur saya sudah tidak muda lagi, lalu tapi harus tetap update ilmu yang sekarang, apalagi kan AI kan banyak, Mhm, makin banyak ininya ya. mhm, Jadi kita pengen tahu aja gitu, untuk mempermudah juga mau bikin soal, mau bikin presentasi, betul. materi ajar, LKPD, dan lain sebagainya. Siap. Bisa, Bu. Tadi saya iseng-iseng nih sambil nunggu yang lain, saya mau ngasih lihat. Tadi saya sambil nunggu mulai, saya iseng bikin pelajaran IPS karena saya Mhm. bikin IPS, pembelajaran berbasis project. Jadi Bu, Mmm. bagus banget. Nanti kita juga bisa bikin. Jadi semoga jadi kayak ada teman ngobrolnya gitu Bu. Nanti kita praktekin langsung ya. Mhm. Ini tapi saya sambil masak ya, makanya Siap, oke. aman Bu, aman. Yang penting nanti pas saya share screen bagian pakai AI-nya kelihatan kan ya? Iya, kelihatan. Soalnya Tadi kan kelihatan sih. nanti pas praktek di rumah Ibu bisa. Itu sambil masak, nanti Bu prakteknya pas Ibu bikin RPP, bikin PPT itu bisa ditinggal. Jadi saya kayak, oh bikin PPT, RPP saya tinggal masak ikan gitu. Oh, Kayak enak banget hidupnya gitu Bu. mempermudah ya. Iya. Makasih Bu Nafisa sudah berbagi. Bu Lita, Oke. mulai Bu. Bu Lita. Oke. Oke. Bu, silakan Bu Lita dibuka dulu mungkin. Sudah bisa mulai ya? Mohon maaf, tadi nyari lokasi yang strategis, dia udah balik lagi ke sini ternyata sinyalnya lebih enak di kamar. Oke, baik, kita mulai aja kalau begitu. Terima kasih Bu Nurul yang sudah, menyapa ibu bapak ibu-ibu dulu ya yang di sini ya, belum ada bapaknya nih. Selamat datang untuk ibu-ibu sekalian yang sudah hadir tepat waktu. Kita akan segera memulai gitu ya. Sebelum memulai perkenalkan diri dulu, saya Lita,
salah satu tim generasi Merdeka juga, dan hari ini kita akan belajar bareng-bareng sama Bu Nurul Bahira sebagai pemateri utama. Ya ini tadi yang udah nyapa-nyapa ibu bapak sekalian ya, ibu-ibu sekalian gitu ya. Jadi langsung aja ya Bu Nurul untuk mulai sesinya. Ya, Tidak apa-apa gitu ya, sementara yang sudah hadir dulu aja karena ini sudah di-record juga. Semoga nanti teman-teman yang lain menyusul dan bisa langsung mengikuti. oke. Selamat belajar. Terima kasih Bu Lita sudah datang setelah sesi yoga paginya. Saya langsung mulai ya, Ibu guru, Bu Yusida dan Bu Nafisa. Saya share screen dulu. Kita mulai. Oke, jadi selamat datang di sesi webinar Generasi Merdeka, beban guru berkurang 70% dengan AI. Nah, ini saya harap beneran ya, beban gurunya berkurang gitu ya. Sip. Saya mau nanya ini sama ibu-ibu guru yang ada di sini, kalau ngomongin beban administrasi terbesar buat guru, buat Bapak Ibu guru, ini apa nih ya, kira-kira? Mungkin tadi Bu Nafisa bilang, pengen belajar gimana caranya biar bikin RPP, PPT modul lebih cepat. Nah, hari ini kita bakal bahas itu. Gimana ya caranya ya? Dan tanpa, ini bukan pakai ChatGPT, bukan pakai Google Gemini, bukan pakai apalagi biasanya cloud, bukan. Nah, kita bahas dulu apa sih beban-beban guru sedikit ya. Kadang-kadang orang kalau ngelihat guru enak ya, bebannya guru tuh cuman ngajar doang, ketemu murid udah gitu. Tapi itu kan sebenarnya yang kelihatannya aja ya dari luar ya. Tapi kalau kita ngomongin beban guru yang beneran, yang nggak kelihatan tuh sebenarnya banyak banget. Mulai dari jadi wali kelas, pembina ekstrakurikuler, guru piket, bahkan sampai tim pencegahan kekerasan. Nah, yang lebih banyak nggak kelihatan dan seringnya kita pakai buat kita lagi di rumah, pokoknya bukan jam kerja kita deh, kita itu adalah beban digital dan administrasi, termasuk nih PMM, e-kinerja, e-raport, laporan bos, dokumentasi kurikulum, bikin modul, itu kan semuanya dikerjakan sebenarnya banyak di luar jam kerja guru. Nah, saya juga guru, saya tahu bahkan bisa sampai malam gitu, kita ngerjain RPP, nyiapin pembelajaran besok tuh bisa sampai malam. Dan saya harap nih kita bisa ngurangin beban guru di bagian desain administrasi dengan adanya AI zaman sekarang. Jadi AI bukan sebagai pengganti guru, tapi sebagai tim yang mengurangi beban guru. AI-nya ada apa ya? Nah, kita mau bahas 2 AI. Yang pertama adalah Magic School AI, dan yang kedua adalah Notebook LM. Kenapa pakai 2 alat ini? Karena 2 AI ini punya peran yang berbeda. Kalau si Magic School AI ini kayak otaknya, dia bisa ngerancang RPP, dia nyesuaiin RPP-nya dengan format, bikin lembar kerja, bikin rubrik, bikin rancangan nanti PowerPoint-nya mau kayak gimana, bikin soal, itu si Magic School AI. Nah, dari Magic School AI, rancangannya itu kita pindahin ke Notebook LM. Nah, di Notebook LM dia yang bikin PPT-nya. Desainnya visual, nggak pakai edit-edit. Kalau kita pakai Canva kan, ini pasti bikin PPT-nya pakai Canva ya? No, ini nggak pakai Canva. Kalau Canva kan lama ya, kita ngedit dulu, ini dulu, masuk sini, masuk situ, ketik-ketik, nggak. Kalau Notebook LM tanpa ketik-ketik langsung jadi PPT-nya keren banget, bukan kayak versi manusia, kalau menurut aku. Jadi pas kita ngerjain RPP ini, kita bisa ngobrol sama si Magic School AI, nyuruh dia nyesuaiin sama apa yang kita mau. Misalnya, mau pakai metode pembelajaran berbasis project. Mata itunya. Setelah selesai rancangannya dikasih Notebook LM, Notebook LM bikin PPT-nya dalam waktu kira-kira 10 menit, kita bisa masak, bisa ngobrol-ngobrol cantik gitu di rumah. Kita jadi bisa ngerjain kerjaan kita yang lainnya, bisa istirahat, bisa nonton Korea gitu kan. Yuk kita langsung coba ya Bapak Ibu guru ya. Yang pertama kita mau bikin di Magic School AI dulu ya. Kita ketik magicschool.ai. Enter. Kita pilih nih yang free for teachers.
Nah, nanti bisa diganti kalau mau ganti bahasa Indonesia, dipencet terjemahkan yang ada lambang bahasanya, terus pilih bahasa Indonesia kayak gini ya. Bu Nafisa, kita mau bikin RPP apa nih, Bu? Kita klik nih, rencana pelajaran. Misalnya ada Bu Nafisa kan guru bahasa Inggris kelas 7 ya, Bu ya? Kalau nggak salah ya. Kelas 7 ya, Bu ya? Apa kelas 8? Kelas berapa, Bu? Halo? Bu Nafisa. Halo, Bu Nafisa. Ini tadi soalnya suaranya yang lain nih dari Pak Rukun nih. Halo, Pak Rukun. Iya, iya Bu. Bu Nafisa, kita mau bikin RPP apa nih, Bu? Ibu kelas berapa? Bahasa Inggris kelas 10. Kelas 10 ya, saya bikin Iya. ya. Kelas 10 bahasa Inggris. Nah, buatkan kayaknya ada yang kayaknya ada yang Pak Rukun boleh tolong di mute, Pak? Ada. Pak Rukun boleh tolong di mute? Terima kasih. Buatkan rencana pembelajaran buatkan rencana pelaksanaan pembelajaran bahasa Inggris ya, Bu. Mau tentang apa, Bu, topiknya, Bu? Bu Nafisa. Tentang teks eksposisi. Tentang teks ya? Tentang exposition text. Posisi gini, Bu ya? Tentang teks eksposisi. Ya. Mau metodenya apa, Bu? Metode terserah aja. Pembelajaran berbasis project ya, Bu ya? Dengan metode pembelajaran berbasis project. Nah, ini tips dari saya. Kalau kita punya RPP yang menurut kita udah jadi, masukin ke unggah file di sini. Masukin format RPP-nya biar dia bisa nyontoh. Kita tulis ikuti buat RPP dengan mengikuti format PDF yang telah di-upload. Lalu kita jelasin deh, buatkan dari kegiatan pembuka, langkah-langkah, hingga kegiatan penutup. Terus kita misalnya mau nyuruh dia bikin lembar kerja juga ya. Buatkan lembar kerja dan rubrik penilaian. Gitu ya. Segini dulu. Kita hasilkan, kita lihat. Berputar. Masih berpikir, sedang membuat. Dia sedang baca PDF kita. Oke, dihasilkan nih. Rencana pelaksanaannya ya. Ada alat media. Kita lihat dari atas nih. Saya kecilin dulu ininya ya. Oh, masih loading. Nah, apa yang tiba-tiba? Nah, dari sini, dari file yang ini, kita coba saya refresh dulu ya. Mungkin laptop saya keberatan. Nah, ini. Oh. Saya ketik lagi hasilkan. Karena tadi loading mungkin terlalu berat. Oke, nah yang tadi dibikinin sama dia ya. Dibikinin penilaiannya juga, lagi dibikinin lampiran dan soal. Contoh penguasa. Sambil kita, kenapa ya? Biasanya tidak seperti ini.
Oke, dia lagi loading, ternyata banyak soalnya rubriknya kayaknya. Nah, udah jadi nih. Ini udah jadi, nih rubriknya dia bikinin juga contoh soalnya. Ini rubriknya juga udah ada, rubrik penilaian grammar, isi, lampirannya juga udah ada. Contohnya juga jelaskan 3 bagian utama dari teks eksposisi dan fungsinya. Sebutkan soal udah ada, jenis penutup juga udah ada. Kita lihat ya, karena dia pembelajaran berbasis project, bener nggak nih? Sesuai pembelajaran berbasis project. Assessment-nya, kita lihat langkah-langkahnya ya. Ini langkah-langkahnya, kegiatan membuka dengan doa dan salam, memeriksa kehadiran. Guru ini hook-nya, guru menampilkan 2 contoh teks singkat dalam bahasa Inggris. 1 teks eksposisi tentang plastic pollution dan 1 teks naratif. Pertanyaan pemancing atau pertanyaan pemicunya adalah what text aim to inform and persuade using facts. How do you know gitu. Dari sini kita bisa nyuruh dia untuk buatkan rancangan PPT untuk pembelajaran di atas. Nah, nanti dia bikinin draft PPT-nya. Nah, yang ini kita mau simpen nih. Anggaplah nanti bisa kita edit, bisa kita suruh-suruh nanti ya. Tapi kita mau simpen dulu karena mau kita masukin ke notebook LM. Nah, ini udah ada semuanya. Kita simpen, kita klik ekspor ke dalam Microsoft Word. Sudah ke ekspor, kita sekarang mau bikin PPT-nya, notebook lm.google. Try notebook LM. Kita bikin notebook baru. Kita masukin deh file tadi RPP-nya itu. Nih, tadi nih ya, RPP bahasa Inggris ya. Open. Nanti dia lagi ngebaca nih, lagi loading. Dia lagi ngebaca isi RPP-nya. Sip. Nah, dia udah tahu ya isi dokumennya tentang apa sih? Tentang RPP pelajaran bahasa Inggris kelas 10 yang berfokus pada materi teks eksposisi. Kita langsung bikin slide ya. Pencet slide deck, pilih bahasa Indonesia, tulis deh. Kembangkan slide untuk ditampilkan ke siswa sesuai dengan RPP yang telah di-upload. Buat desain yang cerah dan menarik. Generate. Nah, ini kan tinggal tunggu ya Bapak Ibu Guru, kira-kira 10 sampai 15 menit. Bisa ngopi, bisa masak, bisa ngobrol sama murid-murid kalau di sekolah. Jadi waktu yang kita pakai lebih efektif dan efisien. Gitu. Nah, sambil menunggu slide kita jadi, saya mau ngasih lihat contoh-contoh hasil PPT yang udah ada. Nih, di webinar-webinar sebelumnya, saya beberapa kali bikin, ada gurunya, guru matematika nih. Mereka bikin di webinar sebelumnya tentang guru matematika tentang bangun ruang. Nih, ini contoh PPT-nya. Nih, panduan arsitek muda, rahasia bangun ruang. Nah, ini juga hasil dari si Magic School AI, RPP-nya lalu dipindahkan ke notebook LM. Nah, ini, jadi dia memang penjelasannya detail, kita nggak perlu ngedit-ngedit kayak Canva, nanti langsung jadi kayak gini. Ini dari webinar-webinar sebelumnya buat guru matematika kelas 6. Gitu. Bisa nggak sih dipakai dengan pelajaran lain? Bisa banget. Bisa di pelajaran, misalnya kita mau pelajaran olahraga ya, ini kelas 1 nih, pelajaran olahraga. Juga bisa ternyata tentang pahlawan bola besar. Nih, belajar bola besar. Gimana sih misi hari ini mau ngapain aja? Melempar tepat sasaran, menangkap dengan hebat. Jadi sambil Bapak guru olahraganya mengajarkan teorinya, mempraktekkan, ada slide yang mendukung biar anak-anak bisa juga baca, bisa ngelihat gerakannya gitu. Nih, mata selalu lihat bola, tangan rapat setiap mangkuk. Ini full bikinan notebook LM tanpa diedit. Bisa juga dipakai buat mana tadi satu lagi? Oh, ini.
IPA kelas 12 tentang reproduksi. Oh, bisa bikin flashcard juga tentang reproduksi, sistem reproduksi. Nah, nih. Jadi visual sekali, kita guru kan nggak perlu capek-capek nyari di internet, masukin visualnya. Kalau buat guru biologi terutama, nih enak banget tuh. Langsung jadi, ada gambarnya dibikinin langsung sama notebook LM. Kita nggak perlu cari-cari, nggak perlu copy paste, kayak gitu. Udah langsung dibuatkan sesuai dengan RPP yang kita mau. Nah, kita balik lagi ya, sambil nunggu PPT kita jadi. Mana tadi? Oh, nih yang bahasa Inggris ya. Masih emang ditinggal aja. Nah, kita mau lihat nih RPP tadi bikinan si notebook LM buat pelajaran bahasa Inggris. Kita lihat ya, udah sesuai belum sini? Ada satuan pendidikan. Oke, pertemuannya dia tulis juga nih. Proyek dilakukan bersama 3 pertemuan. Dibikirin juga, jadi ini RPP-nya buat 3 pertemuan, ditulisin kompetensi intinya. Tujuan pembelajarannya ditulisin. Ini bisa diedit ya. Kita kalau mau edit tinggal edit aja. Kayak gini, kayak edit. Assessment-nya juga dibikinin sama dia nih. Assessment-nya ada produk tertulis dan lampiran infografis. Jadi kelompoknya bikin tulisan dan juga infografik. Terus ada presentasi kelompoknya juga buat assessment formatif. Nah, ini kompetensi dasar. Ini materi ajarnya juga apa sih yang guru harus siapkan nanti yang bisa disupport di PPT. Metode pembelajarannya udah, alat media bahan udah, ini langkah pembelajarannya ya, pendahuluannya ngapain sih, kayak gitu. Kegiatan intinya ngapain aja nih? Oh, ada dari mulai fase analisis dan model, fase perencanaan proyek kelompok, lalu ada pengumpulan data. Jadi mereka ngapain sih di penelitian dan pengumpulan data? Siswa menggunakan buku teks dan sumber online terpilih untuk mengumpulkan minimal 3 sumber yang kredibel. Kayak gitu. Lalu fase penulisan terpadu nih, dipandu oleh gurunya. Guru memodelkan penyusunan paragraf argumen. Gimana sih menulis paragraf argumentasi? Gitu, baru nanti siswa menulis draftnya gitu. Gimana Bu Nafisa melihat RPP-nya sejauh ini? Mau tanya juga, Bu, ini kan ada yang kayak sekarang kan RPP itu macam-macam, ada kurikulum merdeka, ada kurikulum berbasis cinta, yang seperti itu. Dia sebenarnya sama alurnya, cuman beda bahasa aja. Kalau misalnya kita mau buat dari kurikulum lain, berarti kita upload yang misalnya contoh RPP yang kurikulum berbasis cinta. Nah, kita upload dulu yang itu, lalu kita minta tolong buatkan sesuai dengan alur seperti ini, gitu ya? Yes, Ibu, cerdas sekali Bu Nafisa. Kalau Ibu ada contohnya, kirim ke saya, nanti saya masukin nih. Kita bikin kurikulum berbasis cinta. Aduh, kebetulan nggak buka laptop pula. Nanti jadi Ibu tinggal klik, nanti ketika Ibu lagi bikin, tinggal, misalnya saya bikin ulang ya, saya juga belum tahu sih misalnya kita coba ya, biasanya kalau dia harus ada contohnya soalnya bentuk kurikulumnya kayak gimana gitu. Oh, nggak apa-apa Kak, berarti maksudnya bisa kan seperti itu Bisa. gitu, biar nanti saya coba gitu? Bisa Bu, bisa. Oke. Ya bisa juga, sip, kayak gitu. Kayaknya kita mau tanya jawab dulu nih sambil nunggu si RPP-nya jadi. Bu Lita mungkin boleh dipandu Bu, kalau mau ada yang bertanya. Saya Silakan yang ingin bertanya. Tadi ini sementara masih menunggu RPP yang dibuat ya, Bu Nurul ya. Oke, silakan ada yang ingin bertanya jawab atau menanyakan dan mengkonfirmasi sesuatu, boleh banget ya. Ini sementara kita akan fokus di AI apa ini Bu? Kok lupa tiba-tiba modul notebook LM. Oke. Silakan, ada yang mau bertanya? Tapi tadi step by step-nya udah kebayang ya, Ibu Bapak ya, bagaimana pembuatan mulainya gitu ya, mulai dari masuknya sampai tadi dicoba langsung. Kalau gitu sambil nunggu, mungkin Bapak Ibu yang di sini. Oh, ada yang mau bertanya ya? Boleh kalau ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang mau bertanya, saya mau ngasih tahu aja kan Bapak Ibu yang datang dapat sertifikat ya hari ini ya. Cara ngambil sertifikatnya adalah, saya kan orangnya males ya bikin sertifikat satu-satu ya, dan saya kebetulan menguasai AI. Jadi saya langsung bikinin di website Generasi Merdeka, langsung bisa hasilnya jadi sertifikat. Saya ajarin caranya ya.
Jadi Bapak Ibu guru yang mau ngambil e-sertifikatnya tulis deh generasimerdeka.com kayak gini. Nah, saya bikinnya di tab yang beda deh di sini ya, misalnya di generasimerdeka.com. Nah, Bapak Ibu masuk nih, klik yang ini. Nah, habis itu daftar ya. Misalnya tulisannya emailnya Gen Merdeka. Ini saya anggap ini saya udah buat akun sebelumnya. Masuk. Oh, kan salah nih, saya daftar aja deh kalau gitu deh. Saya daftar nih, masukin nama lengkap saya Nurul Bahira. Emailnya Gen Merdeka, bikin password baru. Nah, terus nanti kalau udah selesai buka email, nanti ada email buat verifikasi. Nanti verify email. Masuk nih kan ke dalam, klik yang ada gambar orang, lalu pilih dashboard. Nah, ajukan sertifikat nih. Ajukan sertifikat, namanya yang benar ya. Misalnya namanya huruf N-nya gede, Nurul Bahira. Pilih webinar Bapak Ibu Guru kan yang Sabtu 11 April ya. Buat sertifikat. Jadi deh. Tinggal di-download sertifikat. Nah, udah. Jeng-jeng, ada sertifikatnya, ada nomornya, ada jam pelajarannya, Sabtu 11 April, ada gitu. Nanti buat Bapak Ibu Guru jangan lupa ambil sertifikatnya ya. Bu Lita juga boleh, Bu. Silahkan kalau mau dibuat. Ini saya bikinnya full pakai AI. Oke. Udah jadi belum ya? Ini saya tadi mana tuh notebook LM saya? Coba notebook LM-nya gimana, Bun? Udah belum? Yes, grafisnya udah jadi. Kita lihat ya. Udah selesai belum nih sama PPT? Dia. PPT-nya ini nih judulnya. Misi perubahan, menyuarakan fakta kepada dunia. Karena kan tentang teks eksposisi ya. Nih PPT-nya. Teks naratif, apa sih bedanya teks naratif dan teks eksposisi? Ini kan Bu Nafisa, teks naratif itu membahas perasaan, pengalaman pribadi, imajinasi. Kalau teks eksposisi, informasi objektif, fakta, dan analisis logis, kayak gitu. Target misi kamu nih anak-anak, misinya ngapain aja hari ini? Tulis esai individu 300-400 kata, tulis argumen kuat dalam bahasa Inggris, rancang infografis kelompok, mereka ini pembelajaran berbasis project ya. Ringkas data dengan visual yang menarik, suarakan presentasi bahasa Inggris 5-7 menit, plus 3 menit sesi tanya jawab. Ini target misi anak-anaknya. Nah, ini apa sih teks eksposisi nih? Bagian teorinya nanti pas membantu mensupport ketika Bu Nafisa menjelaskan, di teks eksposisi itu ada tesisnya, ada klaimnya, setelah itu ada argumennya, evidence-nya apa, lalu ada conclusion. Setelah itu ada kotak nih. Nah, ini penjelasan supportnya ya. Jadi, ketika kita bikin teks eksposisi harus ada kata pembungkal sual, kata evaluatif, fakta versus opini gitu. Oke, kita kan karena ini pembelajaran berbasis project ya metodenya. Pertama kita akan merencanakan analisis dan mencari isu dan riset data. Setelah itu baru menyusun draft dan peer, sehingga di akhir adalah visualisasi dan aksi. Tentukan isu yang mendesak nih. Mereka kan di kelompok pilih deh mau entah plastic pollution, cyberbullying, climate change, atau waste management, atau teenage mental health. Gitu. Terus mereka nanti suruh bagi peran siapa nih yang menjadi peneliti, siapa yang menjadi penulis, siapa yang menjadi desainer, siapa yang menjadi presenter gitu. Lalu ini buat tools-nya mereka ketika mereka mencari sumber ya. Siapa sih yang menulis gitu kan. Jadi ngebantu siswa. Nah, baru deh Bu Nafisa nanti bisa ngebantu mereka mendesain thesis statement dengan bantuan PPT ini. Tulisin dulu thesis statement-nya. Setelah itu tulisin 3 reasons kayak gitu. Sampai terakhir. Gimana Bu Nafisa? Sudah puaskah dengan PPT-nya atau kurang? Atau ada yang mau diedit? Kalau Atau sejauh ada yang ini ditambahkan? lumayan. Gimana Bu? Maksudnya sejauh ini jadi sudah ada step by step nanti kita akan ngapain aja seperti itu kan. Kemudian membantu juga untuk siswa tuh mengerti tanpa kita jelasin dulu gitu. Betul. Jadi kadang-kadang kan kalau siswa kalau kita ngomong dia suka bengong. Terus apa Bu? Tadi suruh ngapain Bu gitu kan. Kalau Iya, udah ada betul. visualnya gitu kan tuh coba kita lagi di tahap 1 baca dong. Tahap 1 ngapain gitu kan. Jadi ini ngebantu banget kalau buat aku. Dan tadi Ibu lihat ya saya nggak ada edit sama sekali ya Bu ya. Iya. Jadi Kalau benar-benar Canva dari kan AI.
Betul. Nah, misalnya anggaplah ada yang ibu nggak puas gitu. Gimana sih cara ngerubahnya? Jadi ini bukan kayak Canva yang bisa dicopot sambung. Caranya adalah kita ngeditnya di bagian revise. Misalnya nih, tapi editnya per slide ya. Jadi edit dulu semuanya slide. Oh, bagian ini, bagian itu. Baru kita nanti generate. Misalnya saya tulis nih, saya mau tulisannya terlalu kecil misalnya. Buat lebih tak. Terus saya pindah ke next selanjutnya misalnya yang ini. Saya sertakan juga misalnya menit per aktivitas menit per aktivitas project. Jadi setelah menyesuaikan misalnya per slide-nya apa yang perlu ditambah, baru klik generate revise text. Nah, nanti dia kan membuat revisi sesuai yang ibu mau. Jadi tetap bisa diedit, tapi memang bukan kayak Canva. Nih. Jadi kalau kita download, nanti tinggal klik ini, download PowerPoint. Nah, nanti kita download PowerPoint-nya. PowerPoint-nya bukan yang ditempel pasang, tapi kayak gambar gitu. Makanya bentuk revise-nya juga nanti kayak gitu. Itu deh dari saya, Bapak Ibu Guru. Semoga bisa membantu Bapak Ibu Guru mengurangi beban Bapak Ibu Guru. Ini nanti si notebook LM ini bisa disuruh ngapa-ngapain aja, bikin ngembangin modul. Misalnya Bapak Ibu Guru mau bikin modul gitu ya, bisa ngembangin modul. Dan saya dari Magic AI dulu deh saya jelasin. Di Magic School AI ini bisa banyak banget. Bisa bikin RPP, bisa bikin silabus, bisa bikin modul, bisa bikin kuis, bisa bikin pertanyaan atau penilaian murid kayak gitu. Bahkan dia bisa ngasih ngasih feedback ke tulisan murid. Kalau misalnya bahasa Inggris nih ya Bu ya, dia bisa bantu Ibu ngasih feedback ke tulisan-tulisan murid. Jadi mempercepat Ibu misalnya mau nilai murid kayak gitu. Nah, kalau si notebook LM ini bisa juga dibikin buat Ibu Bapak Guru mau bikin, nggak punya buku ya, bikin modul dari sini gitu. Tinggal disuruh aja, kalau tadi kan suruhnya bikin PPT ya, bikin modul pembelajaran. Nanti dia bikinnya modul pembelajaran tuh ada latihannya, ada judulnya kayak gitu. Dari saya segitu aja, semoga bisa membantu Bapak Ibu Guru untuk belajar lebih, untuk bebannya berkurang gitu. Nah, sebelum saya tutup, mungkin kan ada Bapak Ibu Guru yang tadi sambil masak atau sambil ngobrol, atau mungkin buat teman Bapak Ibu Guru yang hari ini nggak sempat datang, tapi saya kayaknya butuh tuh materi ini, nanti video recordingnya bakal kita share di YouTube Generasi Merdeka, atau Bapak Ibu Guru juga bisa klik nih www.generasimerdeka.com. Lalu ini kita open link dulu ya. Buka di bagian program nih, ikuti program kami guru dan sekolah. Pilih modul, lihat modul nih. Kita ada AI untuk guru. Modulnya cukup terjangkau ya, 20.000. Isinya apa? Isinya adalah step by step. Tadi yang saya mulai. Nih, tadi kan saya ada step by step-nya apa aja ya. Ada PDF-nya juga. Nanti tinggal klik dapatkan modul, ada QRIS tinggal bayar gitu. Buat yang merasa butuh bantuan step by step. Dari saya segitu aja. Terima kasih Bapak Ibu Guru sudah meluangkan waktu paginya hari ini ngobrol dengan saya. Semoga nggak kapok-kapok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya kembalikan ke Bu Lita. Terima kasih, Bu Nurul. Oke, ini berarti sudah langsung ditutup ya? Atau mau tanya jawab? Bisa untuk sesi tanya jawab dulu? Mungkin Nurul? foto dulu atau tanya jawab dulu, terserah. Tanya jawab 2 orang dulu mungkin ya, kalau memang ada. Boleh. Kalau misalnya tidak ada, berarti kita next ke foto. Silakan kalau ada yang ingin bertanya terkait informasinya. Nanti untuk yang barusan hadir, pertanyaannya kalau misalnya, Bu bisa diulang nggak dari awal? Nah, yang minta bisa diulang dari awal, ini sudah ada recordingnya. Nanti recordingnya akan kami share gitu ya. Bapak Ibu bisa akses di YouTube-nya Generasi Merdeka seperti itu. Jadi kalau disuruh ulang dari awal, nanti bisa mulai dari awal lagi yang lebih lama gitu. Jadi kalau misalnya nanti yang ketinggalan bisa share, bisa lihat dari rekamannya. Jadi kita pertanyaan teknis aja ya. Ada yang ingin bertanya, 1-2 orang?
Kalau tidak ada berarti kita foto bersama aja. Oke, boleh Cukup? dibuka mungkin Oke. fotonya biar kelihatan wajahnya yang bisa. Ya, bisa dinyalakan kameranya Bapak Ibu. Minta tolong dibuka kameranya yang bisa kita foto bareng biar kelihatan nih wajah-wajah menawannya. Asik. Makasih Pak Rukun. Makasih Bu Debi. Ustazah, gimana Ustazah? Gimana membantu nggak kalau buat jadi guru agama materinya? Baru gabung Kak, karena ada acara kan. Nanti aku lihat rekamannya aja ya. Oke, makasih ya Ustazah Debi udah datang. Aku juga belum pernah loh nyoba RPP-nya buat pesantren dan notebook LM-nya ya. Harus kita coba kayaknya. Menarik banget. Kalau Ustazah Debi ngajarnya apa nih? Aku ngajar tahsin tapi nanti akan ngajar ekonomi sih. Nanti bisa dipakai kok ekonomi. Kita foto dulu ya. Siap Kak. Kita hitung mundur. 1, 2, 3. Senyum. Oke, terima kasih semua. Saya share ke grup ya. Oke. Terima kasih semuanya. Bu Lita mungkin mau ada pesan-pesan terakhir? Cukup Bu Nurul. Terima kasih semuanya Bapak Ibu guru sudah mau hadir pagi-pagi, mau belajar pagi-pagi. Semoga sesi saya dan Bu Lita hari ini bisa membantu Bapak Ibu guru bikin RPP PPT cepat, jadi kita bisa menggunakan waktu kita buat hal yang penting. Murid-murid gitunya. Misalnya kita pasti punya ya murid-murid yang membutuhkan dukungan lebih, kita jadi bisa ngajarin dia lebih banyak. Karena waktu kita makin berkurang buat beban administrasi. Dari saya begitu aja, dari Bu Lita juga begitu aja. Terima kasih telah datang ke webinar Generasi Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Makasih Bu Lita udah datang. Saya tutup aja. Pada Iya, langsung aja. Masih betah dengerin kita. Terima kasih ya semuanya. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.